Selamat malam teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai apakah perlu jaminan untuk pinjaman kurs super mikro. Oke, sebelum kita menuju ke sana jangan lupa like and subscribe channel ini. Oke, teman-teman bisnis mikro, jadi perlu diketahui bahwa 2 bulan yang lalu ya, kalau tidak salah bulan 10 itu di launching lah yang namanya kurs super mikro. Nah, kurs super mikro ini adalah pinjaman yang khusus, hanya pinjaman sampai maksimal 10 juta, dan itu pun diperbolehkan untuk tidak menggunakan jaminan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas mengapa juga ada beberapa petugas yang meminta jaminan ya, bukan jaminan sebenarnya tapi penguat ya. Kenapa hal itu dilakukan? Saya akan membahasnya berdasarkan studi kasus survei saya pada pagi hari tadi. Oke teman-teman, jadi kemarin itu ada seseorang yang mengirimkan foto KTP-nya dan pengen mengajukan pinjaman. Nah, lokasinya adalah di Tanjung Gudang, lengkapnya di Kampung Cerok, Tanjung Gudang. Nah, ternyata teman-teman, yang mengajukan pinjaman ini belum menikah. Nah, dalam aturan di bank sendiri, kalau belum menikah minimal syaratnya itu umur adalah 21 tahun ke atas, dan ternyata umurnya sudah sampai 28 tahun dan memang belum menikah. Nah, jadi saya siang itu ya teman-teman, itu datang ke sana, kemudian saya mengecek bahwa itu ternyata adalah rumah orang tuanya. Dan ketika saya bertanya kenapa tidak menggunakan nama orang tua, ternyata ayahnya itu sudah tidak ada lagi, dan ibunya ternyata tidak memiliki usaha. Jadi yang memiliki usaha ini adalah anaknya yang mau mengajukan pinjaman ini, yang belum menikah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya bertanya seperti biasa, bertanya tentang rumahnya, kemudian kreditnya ya, apakah punya pinjaman atau tidak, arisan, dan hal-hal sebagaimana yang lainnya ya, seperti yang biasa saya lakukan teman-teman. Namun teman-teman, karena dia ini single ya teman-teman, itu saya agak wanti-wanti teman-teman ya. Nah, makanya saya mencoba memancing. Ketika itu dia mengajukan pinjamannya 25 juta teman-teman. Nah, dalam pemikiran saya, untuk pinjaman 25 ini terlalu besar untuk seorang single ya teman-teman ya, yang artinya takutnya disalahgunakan 25 juta ini ya teman-teman. Lalu saya coba tanya teman-teman, ini kamu ini usahanya apa? Ternyata dia adalah seorang nelayan teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, itu kalau nelayan ini kan punya masa-masanya. Ada yang namanya angin barat ya teman-teman, dimana pada saat masa tersebut itu nelayan susah untuk melaut. Lalu saya tanyakan, kalau begitu apa usaha kamu kalau tidak melaut? Nah, ya cuman ternyata mancing teman-teman ya, mancing, main di pinggir lah istilahnya teman-teman. Wah, ini dalam pikiran saya kalau 25 ini bakal berat teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya secara pribadi itu untuk memberikan pinjaman itu bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kemampuan dia membayar teman-teman. Jangan
sampai nantinya ke depan jadi masalah ya, dengan artian menunggak teman-teman. Nah, dalam pikiran saya awalnya, wah kalau kayak gini ya saya kasih 5 juta aja, karena itu saya rasa cukup teman-teman. Lalu saya bilang sama dia, teman-teman, ya udah gini aja, saya bilang, kamu saya kasih 5 juta aja dengan alasan yang pertama, kamu belum pernah minjam ya, yang kedua kamu masih single, yang ketiga kamu itu masih ini ya, masih banyak tanggungannya, dalam artian kan dia ini cuman dia anak laki-laki ya di situ ya, yang paling besar lah istilahnya, karena yang lainnya udah berkeluarga. Jadi dia masih punya 2 orang adik kalau saya tidak salah. Jadi saya pemikir wah ada 4 ini. Nah, terus dia bilang wah kurang katanya, karena harga satu pieces itu 1 juta untuk jaring ya, untuk jaring. Terus saya bilang seperti ini, nah kalau kayak gitu ya Pak ya, saya bilang kita itu boleh menginginkan sesuatu, misalnya saya menginginkan mobil, tapi kalau kemampuan kita itu cuman hanya bisa beli motor ya jangan dipaksakan beli mobil. Nah saya bilang sama Bapak, waktu itu sebelum Bapak punya perahu itu bagaimana mekanismenya, pasti ngikut orang kan, saya bilang kayak gitu. Iya Pak ya. Nah terus Bapak menabung kan untuk membeli perahu ya. Nah begitulah dalam mekanisme pinjaman bank. Mekanisme pinjaman itu kalau dia dirasa tidak sudah melebihi kemampuan bayar itu pasti dikurangi Pak. Nah kemudian dia berpikir dan dia coba berbincang di keluarganya, dan saya kasih waktu itu kalau tidak salah 5 menit tadi teman-teman. Saya keluar dan dia berbicara dengan ibunya. Nah teman-teman, setelah 5 menit tadi ya saya masuk lagi. Nah bagaimana Bu ini? Jadi mereka maunya 10 juta. Oke Bu, kata saya, kalau ibu mau 10 juta saya minta tambahan jaminan. Ini sebenarnya saya cuman ngetes ya teman-teman. Biasanya teman-teman kalau sudah dimintain jaminan ini banyak yang pikir-pikir. Nah ini sebenarnya salah satu penilaian teman-teman ya. Kenapa merupakan penilaian? Karena mungkin mereka memperhitungkan untung rugi teman-teman. Nah ini yang bahaya teman-teman kalau meminjam hitung untung rugi, karena bank itu kan secara dia itu mau tahu seberapa besar nasabah itu rela berkorban hanya untuk mendapatkan pinjaman ini. Tapi ternyata dia enggak ya teman-teman ya. Lucunya dia mau ngasih surat rumahnya teman-teman, yang secara notabene itu jaminannya lebih besar daripada pinjaman dia yang cuma 10 juta teman-teman. Padahal pinjamannya itu 10 juta itu saya kasih itu cuma 200.000 teman-teman ya pembayarannya teman-teman. Karena saya juga yakin dia pasti bisa bayar minimal 50.000 1 minggu teman-teman. Untuk nelayan saya rasa itu sudah bisa teman-teman. Nah yang jadi ini saya, wah kok dia berani gitu ya teman-teman ngasih ininya, berarti kemungkinan besar dia ini bagus ya teman-teman ya. Itu salah satu penilaiannya sebenarnya, it's karakter teman-teman ya. Karena dia rela berkorban begitu teman-teman, ya udah saya oke kan 10 juta, saya omong aja sama dia teman-teman bahwa ya udah nanti jaminannya ini ya, katanya bilang gitu. Nah tapi dia pun ya oke, nggak masalah Pak. Nah teman-teman, sesampainya saya di kantor tadi saya langsung buka BI checkingnya, ternyata dia memang belum pernah meminjam teman-teman ya. Dan ini saya lihat tekad dia yang kuat memang teman-teman untuk berusaha. Saya kasih dia pinjaman 10 juta teman-teman, dan itu pun tidak pakai jaminan teman-teman. Dan saya memang tidak meminta jaminan. Jadi tadi di berkasnya itu saya rekap semua berkasnya, saya susun segala macam, saya tulis di situ kurs super mikro tanpa jaminan teman-teman. Karena saya memang prinsipnya ingin menolong teman-teman yang pengen berusaha ya, bukan yang mengakal maksudnya berbohong ataupun hanya ingin mendapatkan uang ini tapi kemudian hilang ya teman-teman ya. Nah jadi tadi sudah saya masukkan berkasnya teman-teman, dan mudah-mudahan
kalau di ACC besok sudah dicairkan teman-teman. Jadi ini pinjamannya KUR super mikro tanpa jaminan 10 juta rupiah teman-teman. Dan memang tadi saya bilang pakai jaminan itu sebenarnya untuk ngetes ya teman-teman, seberapa besar dia rela berkorban untuk pinjamannya, dan ternyata dia lulus. Selamat bagi dia ya teman-teman. Nah jadinya mudah-mudahan teman-teman kedepannya dia bisa membayar dan lancar, dan dia bisa terus menambah pinjamannya ya teman-temannya, agar usaha nelayannya makin maju ya. Mungkin dari satu perahu bisa 2 perahu, jaringnya dari 1 bisa jadi 2. Jadi intinya, kesimpulannya teman-teman, bahwa sebenarnya pinjaman KUR super mikro itu memang tanpa jaminan teman-teman, tanpa jaminan. Itu memang penilaiannya berdasarkan karakter dan kemampuan pembayaran teman-teman ya. Jadi itu tinggal insting ya teman-teman, insting dari petugasnya, dan juga data-data yang didapat teman-teman dari sumber-sumber yang ada di teman-teman survei ya. Jadi yang bertanya, apakah perlu Pak jaminan untuk super mikro? Jawabannya sebenarnya tidak perlu teman-teman, tapi bakal diminta apabila marketingnya tidak percaya. Dia bisa aja sebagai uji coba, atau memang beneran dia minta teman-teman. Jadi itu tergantung dari persepsi marketingnya. Begitu ya teman-teman, sekilas tadi cerita saya berkaitan dengan pertanyaan teman-teman yang saya simpulkan dalam sebuah kasus yang tadi saya temukan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa like and subscribe channel ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.